Itu pesan paling penting menurut saya dari kalau fighter bilang ikan bagus itu yang sesuai hitungan regulasi kontes. Ya. Tapi kalau orang penikmat hobis biasa tuh kan, Ya. yang penting dilihat looknya bagus, nyenengin, ya Iya. udah itu yang bagus. Iya. Kalau menurut Om, bahanan rap nih Om, dari yang paling high quality sampai yang paling biasa deh Om. Menurut Om yang mana ini buat Kalau teman-teman? kalau saya Itu progres dari awalnya. kalau saya sih global menurut saya Ya, nih, menurut Om aja deh. yang saat ini paling dikejar orang itu yang pertama itu ada. Berarti kan sebenarnya nggak ada ikan yang nggak laku jadinya kalau kayak ini. Nggak ada. Ikan batik itu saya dengar salah satu influencer di Indonesia itu ada yang laku tembus di angka 100 juta. 100 juta Om. Iya, tembus di angka 120 atau 130. Berarti untuk kelas unik ini sudah masuk regulasi nasional Om. Sudah. Nah oke guys, welcome back to my channel, channel kita, channel kita semua. Nah oke, jadi sekarang saya lagi ada di tempatnya Coach Steven. Halo Ko, apa kabar? Baik, juga. Jadi saya kesini, yang pertama sebenarnya mau ngambil pelet, sama ini mau ngomongin masalah perkembangan dunia Cana nih guys. Kebetulan kan lagi rame Cana sekarang kan, apalagi Auranti juga lagi rame loh. Auranti, CB Cina, CB Indonesia dan lain-lain sebagainya itu juga lagi rame. Terus kebetulan sekarang juga mau mendekati musim Auranti guys. Jadi mulai Mei itu sebenarnya udah mulai turun, tapi itu awal ya, Mei, Juni, Juli itu biasanya udah mulai keluar Auranti. Tapi digempur duluan sama CB-an. Tapi selain itu kita juga mau ngobrolin yang lain-lain, kayak contoh red sama yang lain-lain. Intinya ngobrol lah sama Coach Steven gimana tentang dunia Cana sekarang, sama nanti bakalan ada informasi-informasi masalah treatment dan lain sebagainya pokoknya. Nah oke Ko, gimana nih kalau ngomongin dunia Cana yang sekarang gimana Ko? Dunia Cana sekarang ini kan sebagian orang ada yang ngomong kalau Cana makin rame, tapi sebagian lagi ngomong Cana sepi. Nah, ya. Ada yang bilang rame, ada yang bilang sepi. Nah, ya. seperti ini. Kalau saya lihat dari sisi saya ya, saya sih masih fan-fan aja, masih rame. Masih rame berarti ya, masih rame. Terus tapi teman-teman yang lain banyak juga yang ngomong sepi. Tapi kalau dilihat nih ke depannya, karena kan kita kalau sudah ngomong rame dan sepi dunia hobi, di awal-awal rame booming terus mulai nurun, tapi sebagian yang masih rame tetap rame itu karena kita sudah ngomong bahwa teman-teman di Indonesia terutama ya khususnya ya, itu sudah mulai ngerti apa itu kualitas sekarang. Ya benar-benar banget. Jadi ikan-ikan yang kualitas itu sekarang yang booming, yang dicari. Jadi emang yang punya kualitas bagus ya Om ya? Iya, nggak harus yang wah, tapi yang memang berkualitas. Ada potensi ya Om ya? Rata-rata ikan masih laku, masih kenceng. Kalau kita ngomong kebetulan saya kan fokus di permaruan nih Om. Kalau kita ngomong red maru nih, kualitas baby, kalau kita sih nggak ngomong lokality, tapi kita fair aja apa adanya. Lokality tertentu yang disebutkan apalagi kayak Pebun SBK ya, mulai dulu kecil itu paling dikejar orang, walaupun orang ngomong Pebun SBK itu? Iya, walaupun orang ngomong wah sepi, tapi nyatanya Pebun SBK itu 5-6 cm harganya sekarang 200.000 loh. Pebun SBK guys, itu harganya 200.000, 5-6 cm. SBK itu 5-6 cm 200.000, itu pun ada kemungkinan naik lagi. Kalau yang saya 9-10 itu terakhir saya dengar dari temen tuh udah 350. Udah 350. Ombyo loh ini ya. Oh berarti ini belum tentu simet atau gimana itu belum? Atau sudah tergantung sortir? pinter-pinteran nyortir lah. Belum tentu ini ombyoan soalnya. Setahu saya begitu, walaupun ya semua pedagang pasti ngomongnya oh simet. Ya, kan size kecil kita juga kadang pecah. Jadi makanya dan beberapa lagi yang lain terus kita ngomong lokality. Kalau kita ngomong kualitas ikan yang memang kualitasnya bagus, kecil-kecil lakunya mahal-mahal. Tetap aja masih kenceng. Kayak Auranti lah. Auranti kita ngomong yang 300.000 banyak kok. Banyak. Tapi kalau yang ngomong harga 1 juta, 2 juta juga banyak. Bahkan harga
Auranti itu setahu saya Om ya, maksudnya belum pernah turun kontes, yang penting punya potensi dikit udah kelihatan. Itu sampai 15, 18 gitu loh. Betul, jadi Ikan-ikan potensi. kita ngomongin gini sekarang. Sorry. Cut dulu ya. Sorry. Jadi gini, Gimana? ya itu dah. Sekarang kita ngomong ikan itu sekarang yang dicari orang Indonesia mulai pintar. Ya, ya. Jadi locality mulai dicari. Terus di satu sisi di dunia auranti yang dicari yang gondrong. Ya, gondrong, dorpol gitu ya. Dorpol, gondrong. Tapi tidak terpecah dengan juga orang-orang yang memang masih bahas simet. Ya, benar. Karena simet larinya ke kontes. Benar. Terus kalau di Hilo kita sudah bicara sekarang yang lagi booming adalah tren batik. Ya, tren batik. Itu masih sampai sekarang Om? Masih, sekarang malah tambah gila. Jadi akhirnya simet dan nggak simet itu udah mulai juga orang mulai pecah. Ada orang yang memang larinya ke batik, ada orang yang larinya ke perkontesan. Oh iya, jadi ada yang untuk memang dinikmati secara visual aja untuk display, sama untuk emang orang-orang yang larinya untuk fighter Ya, untuk kontes. begitu. Jadi tergantung, kan nggak harus simet untuk menjadi bagus. Iya benar, Benar kan? itu statement bagus menurut saya. Ya. Nggak harus simet untuk jadi bagus itu. Iya, walaupun kalau untuk orang-orang tertentu yang memang istilahnya kayak saya kan fighter ya. Ya, Saya fighter kontes pasti saya akan cari bahan yang simet. ya, Tapi beberapa temen yang memang bukan fighter, jadi mereka punya pasarnya untuk perbatian, mereka pasti akan membahas, oh nggak penting simet, yang penting batik dan bagus, display oke. Dan kenyataan itu yang terjadi di lapangan. Istilahnya ikan kontes paling mahal aku 20 juta, 30 Ya, juta, 10 juta. Ikan batik itu saya dengar salah satu influencer di Indonesia itu ada yang laku tembus di angka 100 juta. 100 juta Om. Iya, tembus di angka 120 atau 130. Gila. Terus ada juga satu punya temen itu laku 79 juta. Bahkan kalau yang temen yang laku 79 juta itu saya sempat ngelihat postingan bukti transaksinya. Ya, bukti transaksinya. Bukti transaksinya. Jadi Berarti real 79 juta udah ya, Om ya? iya. Dan pertanyaannya, apakah semua orang bisa jual segitu? Kalau Anda mempunyai ikan dengan kualitas seperti itu dan Anda punya channel, kenapa enggak? Iya benar-benar. Dia punya marketnya, dia punya bahannya. Iya, karena kan kita nggak bisa ngomong juga, wah di sana mahal-mahal. Kenapa mahal-mahal? Karena ya memang kualitas oke. Ya, Yang kedua, orang percaya. Dan kalau kualitas oke, orang percaya, jual mahal itu kan hal wajar. Iya, Karena benar, memang benar. kualitas bagus dan terpercaya lah. Ada istilahnya. harga, ada kualitas lah emang. Iya, ada harga, ada kualitas dan ada trust. Ya, trust. Trust, ya. karena kita punya ikan bagus apapun, kualitas bagus apapun, tapi kalau orang tidak percaya sama Ya. kita, ada basic jelek lah, nipu Ya, lah benar, istilahnya, benar, atau benar, apa, membohongi, atau sempat kejadian kan tuh yang video ikan auranti yang gondrong ternyata editan video iya, lah, iya. yang seperti itu kan, ayolah janganlah ngapain Ya, gitu benar, loh, benar. amalkan. Ya tapi emang di luar tuh sebenarnya ada kubu yang kayak gitu ya. Ada orang emang yang mementingkan secara display. Ya. Terus ada juga yang secara emang untuk fighter kontes tuh ada ya. Ada. Berarti kan sebenarnya nggak ada ikan yang nggak laku jadinya kalau kayak gini. Nggak ada sebenarnya. Semua ikan laku kan, tergantung Semua ikan laku. mau jualnya ke mana. Iya. Bahkan saya beberapa ikan nggak simet, bener-bener nggak simet, atau yang sekilas nggak simet ya. Saya juga punya kayak Doomsday kan, kalau kita lihat jelas dia sebenarnya kan simet, tapi terlihat nggak simet. Ya itu tak kelihatan lah tetap, karena ya saya buat display, buat Ya, seneng, buat menghibur hati lah istilahnya. Karena kalau emang ya itu dah, kalau ikan bagus ya bagus aja Om. Ikan Bagus kan. ikan bagus. Mungkin kalau fighter bilang ikan bagus itu yang sesuai hitungan regulasi kontes. Ya. Tapi kalau orang penikmat, hobis-hobis biasa tuh kan, Iya. yang penting dilihat looknya bagus, nyenengin, ya udah itu yang bagus. Iya, kan, gitu ya. udah gitu aja. Banyak kok pemain-pemain kontes yang nurunin ikan nggak simet juga Ya, ada lah, dan jual. sama banyak juga orang-orang yang ibaratnya ya apa ya, ibaratnya udah
simet dan lain sebagainya dibawa kontes juga banyak yang nggak juara kan, banyak juga. Banyak yang simet nggak jual juga banyak. Cuman dalam artian gini, saat ini itu yang penting, ini yang kesalahan kejelekan orang zaman sekarang ini. Mereka tujuannya belikan untuk cari untung. Tapi gini, balik lagi, kenapa sih para banyak yang pensiun? Karena mereka berpikir mereka pelihara untuk cari untung dan pasar minta yang kualitas. Makanya kenapa kalau yang penghobi, ya kayak saya lah salah satu penghobi lah, tetap bertahan. Karena apa? Karena ya kita dasarnya dari awal penghobi. Ya, emang hobi dasarnya, bukan ikut-ikutan ya. Benar-benar. Kita ciptakan dulu ikan-ikan bagus dan berhasil bagus. Setelah itu kita ngomong kontes. Ya, benar-benar. Seperti itu. Kalau setelah kita kontes, nama kita dikenal, memang kualitas ikan bagus, kita jualan mahal karena orang percaya. Iya, benar-benar. Karena memang kita bisa nyetak itu. Sudah ada bukti lah Om ya, bukti. Ya. Oh, ini emang punya kompeten di bidang ini. Iya, karena kita ambil contoh simpel lagi lah. Kayak Hilomaru Progress yang ini nih, yang di shoot ini. Ini ikan size 16 cm. Cabung sudah banyak. Bahkan sampai pipi. Warna udah up, siap kontes. Size 16. Size 16 masih. Orang-orang tertentu jualan ikan begini mungkin nggak bisa mahal. Ya mungkin kayaknya range-nya 400 Ya, 500 lah. 400 500. Mungkin juga orang-orang tertentu punya ikan kontes juara tapi cuma laku di 1,5 juta. Iya. Tapi ikan yang ini punya saya jual di angka 3 juta Om. Untuk progres ini Om? Iya, untuk ikan ini saya jual di 3 juta. Karena apa? Karena saya yakin ikan ini kontes begitu perform 1, 2, 3 pasti nyangka. Oh, berarti memang Om kan udah lihat nih, oh ikan ini ada potensi berarti Ada ya? potensi. Padahal kalau kita ngomong bar ya, ikan ini nggak serupa. Tapi simet Simet tapi tidak nggak serupa. Tapi emang yang serupa itu jarang sih Om. Kalau sekarang mulai banyak Om. Sekarang mulai banyak. Yang serupa? Iya, karena gini, orang makin lama makin pintar. Iya, makin teliti juga ya. Bahannya makin banyak, orang mulai nyotel lah, makanya seperti itu. Tapi ya selama ini saya pribadi nih kayak Armageddon, Doomsday, Apokalips, semua ikan-ikan yang simet tidak serupa. Tapi ya juara 1 ya biasa, bahkan GC juga pernah lah istilahnya. Tapi memang di luar apa ya, kayak ada minus nih, mungkin simet tapi tidak sama, tapi poin lebih di yang lainnya kan bisa kita kejar ya. Kan banyak penilaian ya, ada bar, warna, kepekatan bar ya, bunga dan lain-lain lah kalau di dunia maru. Seperti itu, makanya saya selalu ngomong ke teman-teman, kita jual kualitas, bukan jual yang biasa. Makanya saya kadang-kadang dapat caprian dari orang, mau cari bahanan. Saya ngomong, saya nggak jual bahanan kalau bahanan biasa, karena saya memang nggak banyak. Saya milih bahanan itu, saya benar-benar nyortir. Setelah itu saya jadikan untuk bahanan saya, untuk saya jadikan bahan kontes. Ya tentu saja dengan pakan yang saya buat kan. Lah setelah siap kontes, tinggal orang mau ngambil ketika belum kontes, dengan resiko ya namanya bahan kan. Atau mereka ngambil setelah bawa piala atau beberapa piala. Tapi silakan. Dengan range yang berbeda pastinya kan. Pastinya lah, karena kan kita ngomong kualitas harga, kualitas ikan kan masing-masing orang, masing-masing pembeli ya. Soalnya apalagi kalau udah ikut kontes, juara itu yang menilai kan bukan kita, kita yang ngomong gitu kan. Dan juara pun nanti dilihat lagi, juaranya stabil nggak. Kalau setiap kontes lu pulang bawa piala, setiap kontes lu pulang bawa piala, berarti memang faktor. Iya, jadi kita nggak bisa samain dengan ikan yang mungkin oke lah, dia punya trofi 10 tapi ternyata dia kontes 25 kali. Ya, benar. Beda dengan ikan konstan. Mungkin ketemu dengan ikan yang kontes 10 kali bawa piala 9 kali itu udah satu kalinya ya mungkin dia karena ada masalah itu aja. Jadi memang ikannya udah kualitas, konsisten, ikan bagus. Dan biasanya ikan-ikan begitu adalah ikan-ikan yang gampang dipelihara, nggak banyak settingan, nggak banyak itu. Karena emang udah bawaannya udah ikannya. Tapi ini ada satu ini penting banget nih buat teman-teman. Ini pasti pertanyaan paling penting. Omnya kan spesialis di red emang kan.
Kalau saya bilang Ya. spesialis di red dan orang taunya kan kebanyakan gitu. Ya. Kalau menurut Om bahanan red nih Om, dari yang paling high quality sampai yang paling biasa deh Om. Menurut Om yang mana? Ini buat Kalau teman-teman. kalau saya Itu progres dari awalnya. kalau saya sih global menurut saya Ya, nih, menurut Om aja deh. yang saat ini paling dikejar orang itu yang pertama itu SPK, Sungai Buloh Kecil. High quality udah Om. Ya, itu high quality. High Kenapa? quality. Karena rata-rata ikan SPK itu kalau sudah gede, rata-rata itu cabungnya nyambung, bunganya nyambung, barnya itu bisa nyambung di atas. Jadi kayak bisa penuh gitu. Om? Iya, jadi Kalau dia, SBK itu. jadi dia kayak emperor. Iya kayak emperor. Nah, Terus SBK kan masuk dalam pebun, pangkalan Iya pebun. Rata-rata ikan pebun itu barnya stabil dari kecil sampai gede. Oh berarti nggak pecah ya Om ya? Bukan nggak pecah, tidak pudar. Oh. Rata-rata, tapi tergantung perawatan juga Ya, kan benar, palingnya. benar. Nah, terus yang kedua saya yang suka itu katingan. Katingan. Itu saya suka. SBK katingan lah. Dan berbagai macam ada yang Madara, ada pebun pukun, ada macam-macam. Tapi pebun masih dalam keluarga pebun ya. Pebun. Nah, kalau Madara kalau nggak salah itu masuk ke Sampit ya. Madara sorry. Katingan itu kayaknya masuk katingan. Sampit. Terus barito juga ada yang namanya barito Banggaris. Itu juga bagus. Oh, berarti Bang Garis itu malah aku Itu juga bagus. Nah, kalau yang kita ngomong paling kurang diminati. Ya, paling gini deh Om, yang menurut kalau teman-teman nih semuanya, apalagi pemula pengen yang emang bener-bener worth it lah untuk dipelihara biar nggak kedepannya itu. Kalau yang murah, kalau kita ngomong murah, sebenarnya semua ikan tuh worth it ya. Worth it, Kayak barito itu kalau buat saya di level paling, bukan sih paling rendah ya, tapi buat saya pilihan terakhir sebenarnya. Oh barito itu berarti kalau menurut Om pilihan terakhir. Karena gini, bukan karena barito jelek. Sekali lagi ikan gede saya ambil semua barito. Kualitas oke semua, kayak Armageddon, Doomsday, Bromo itu semua barito. Nah, cuman barito itu punya kejelekan, dia dari kecil itu dia akan menghilang barnya. Sampai dia size 14-15 baru dia tebel. Oh jadi dari kecil nanti lama-lama menghilang di size 14-15 baru tebal. Baru nebel. Barito seperti itu. Almost semua barito. Almost semua barito itu. Dan itu tergantung perawatan lagi buat nebelinnya Om ya. Enggak sih, rata-rata memang dia nebel. Nebelnya itu di size segitu berarti. Rata-rata di size gitu lah. Kalau ada yang punya, saya punya barito size 12 cm tapi tebel. Ya itu mungkin kan saya ngomong rata-rata, tidak Ya semua. rata-rata. Karena Ya rata-rata. pada dasarnya semua ikan bagus. Kalau kita memang nyotir bagus ya bagus. Dan gini, saya punya grup di WhatsApp. Bahas, tiba-tiba ada orang yang setiap kali nampilin ikan di Progress itu mewah. Ngobrol di situ lah. Terus orang ngobrol, saya ngomong, ya jangan cuma ngomong bahanannya, lokality mana, tanya dulu harga berapa beli bahanannya. Karena di antara SBK ada yang sudah sortiran. Iya, Di antara barito ada yang sudah sortiran. Di antara katingan ada yang sudah sortiran. Jadi kayak kemarin saya pertama ngambil, sempat di konten sama Om Yoga, katingan 5 ekor tuh mewah semua. Dan udah laku semua ya? Dan terakhir saya ngambil lagi katingan 5 ekor mati 1, 4 ekor ya biasa. Jadi ketika ditanya orang itu ngambil satu lokality dengan harga 650.000 size 78 cm. Sedangkan teman-teman yang lain ngambilnya di harga 100.000. Iya, 100.000. Yang dia ambil adalah ikan yang memang kualitasnya mewah. Ikan yang dari tangkepan udah kelihatan cabungnya di antara ikan-ikan tertentu itu pasti ada yang disortir. Iya benar-benar. Yang kelihatan sudah cabung dari alam, itu ikan-ikan yang memang bakal jadi mewah. Jadi yang kita omongin tadi lingkup besar itu di luar itu ya. Di luar itu. Karena memang benar ya, ada barito yang bagus itu juga ada. Banyak. Tapi ya kadang ya itu di apa sih namanya reseller pertama ya dari petani itu udah disortir ya. Nah sisanya ini barulah yang kesebar di seller-seller lain-lain. Bukan petaninya yang nyortir, seller keduanya. Petaninya itu punya orang yang dekat di sana yang memang bisa nyortir. Iya. Makanya saya sendiri juga kalau kadang-kadang kalau ngambil bahan juga saya minta disortirin temen gitu loh. Kadang per ekor itu
saya bisa bayar untuk nyortirnya 100 sampai 150 itu untuk nyortirnya doang. Untuk nyortir belum harga ikannya. Tapi ya memang ya Kualitas seperti itulah ya, kualitas kualitasnya. hasil itu. Tapi pertanyaannya begini, banyak yang nanya ke saya, kita bahas masuk nih, sorry, nyemplung ke ACS 4 lah. Ya. Om ini kalau dikasih ACS 4 pasti mewah ini itu. Saya ngomong, saya tidak pernah ngomong kasih pasti mewah enggak. Pasti akan berubah drastis ya. Tapi semua balik lagi ke karakter ikan. Karakter ikan. Jadi banyak yang salah berpikir bahwa ACS 4 itu magic. Bukan. ACS 4 itu saya bikin sedemikian rupa itu bukan magic. Cuman mempercepat, Iya benar-benar. merangsang pertumbuhan capung, warna dan bunga. Mutasi-mutasi capung baru ya. Lah semuanya balik ke kualitas ikan. Kalau kualitas ikannya memang mewah, dia pasti akan mewahnya melonjak. Lebih mewah lagi ya. Tapi kalau kualitas ikannya biasa, dia pasti akan tetap berkembang juga. Tapi memang itu untuk mempercepat itu jadi Ya, sampel gini. Saya mungkin 3-4 bulan yang lalu saya ngambil bahanan barito kecil-kecil lah. Nyortir di ombyoan yang sudah disortir entah berapa kali saya pelihara. Sekarang saya belum bisa show karena ikannya masih posisi pemulihan bar. Nah, nanti di 14-15 nanti bakal saya show karena saat ini masih di 10 itu 10 cm, 9 cm, ada yang sudah 12, 13, ada yang sudah 13 jadi mewah, 14 jadi tebel, barnya capung banyak, ternyata nggak simet. Karena ya ketika kecil kita nggak begitu bisa pastiin kan barnya. Nah seperti itu, jadi bukan berarti magic wah kasih, cuman selama ini ikan sejelek apapun saya kasih perubahannya pasti drastis. Iya saya kan makanya saya kesini mau ngambil guys ACS. Nah kebetulan saya mau ngambil yang ini juga. Ini Om ya. Ya. Nah saya mau ngambil yang ini jadi khusus buat apa sih namanya? Jadi gini, ACS 4 kan selama ini saya banyak dikomplain sama teman-teman karena om size-nya kegedean untuk apa namanya? Untuk baby. Ya. Saya sekarang mungkin minggu depan ini sudah launching, saya bikin yang khusus untuk serius. Khusus untuk yang babyan. Jadi kita bikin yang versi kecil-kecil. Nah, remet-remet aja nih soalnya belum. Jadi kalau kalian lihat kayak gini guys. Nah nih, kurang lebih kayak gini. Nah, itu ACS 4 yang akan launching, ACS 4 for Jadi ini baby. kecil-kecil kayak apa ya, kayak cacing kering. Nah, Ya, ini tak cacing kering. tunjukin ini yang ACS 4 normalnya, sorry ya. kalau yang normal yang segini guys, ini yang saya pakai biasanya. Jadi Cuman kalau ini motek. Nah, Ini harus motek. metahin. Nah, kalau ini udah Langsung udah size size baby. cacing. Kalau Size 45 cm udah bisa masuk langsung. jadi 45 cm masuk 45 sini. cm udah masuk. Jadi yang pengen merogresikannya dari size kecil sekali udah nggak bingung antar nggak bisa makan. Nah ini size Ini yang besar, ini yang normal. Nah ini saya kebetulan karena udah habis, saya mau ngambil yang kecil guys. Karena ikan di rumah kan progresan semua. Jadi saya mau ngambil yang kecil. Ini lebih taruh mana nih? Sini ya. Sini. Nah kebetulan pas saya kesini mau ngambil ini juga guys. Nah ini juga sebenarnya Om Yoga datang nggak tahu nih. Aku datang ke sini maunya ngambil yang besar. Lah ternyata ada yang kecil guys. Dan kecil-kecil begini yang kita belum kasih label sama sekali. Tapi ini sudah ada di toko Warren Om. Belum ada. Oh ini belum ada, berarti Belum baru ada. saya. Baru Om. Jadi minggu depan paling ini baru mulai launching ya for baby. Jadi ACS 4 for baby khusus. Kalau buat ikan-ikan gede nggak cocok. Ntar ikannya kayak saya gitu dikasih sate ayam satu tusuk ya nggak kerasa. Sama ini ya guys ya. Tusuk. Ini kalau saya lihat dari porsinya segini, ini 5 bulan ya. Ini kayak 5 bulan guys. Kalau kalian punya ikan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan lah baru habis serius. Ini banyak banget soalnya. Gila sih. Makanya saya mau ambil ini rencana sekarang gitu. Ternyata ada. Nah kita pokoknya kan gini. Saya selaku owner ACS 4 kan selalu mendengarkan keluhan dari para Customer lah ya. customer. Ya, customer. Ada juga customer yang ngomong karena gini,
ACS 4 yang sekarang saya keluarkan adalah bentuknya kering. Jadi Kalau kemarin kan semi basah ya, Mas? semi basah karena kita ngejar supaya warnanya mantap, tapi melalui riset loh kita udah bisa bikin yang kering supaya menghindari ACS 4 berjamur. Jamur ya. Nah, karena resiko dari kayak misalkan saya ngasih makan terus males buat masuk, kadang-kadang begitu Ya. ditaruh doang. Kadang kita ngawur lah naruhnya sebagai customer ya. Jadi difokuskan ke kering khusus untuk ikan-ikan yang gede, mulai size progress lah, size 12 sudah bisa pakai itu. Lah yang mulai size kecil 4, 5 sampai 10 cm minggu depan sudah mulai bisa pakai yang for kecil baby, ini, ya, for baby ini. ya. Jadi lebih enak, lebih simple, nggak usah motes lagi karena size-nya Tapi ini bagus sih, kayak cacing soalnya ya guys. Ya. Kayak cacing kering tuh jadinya. Ya. Ini bagus sih, ini bagus. Saya aja mau ambil yang ini. dan Terus lebih kering. mantap. Tapi untuk size 12 up pakai yang biasa. Oh berarti 12 up sudah pakai yang biasa ya? Tidak pakai yang biasa. Oh. Ini memang aku rencananya sebenarnya lebih cenderung sampai 9 cm, 10 cm pun udah pakai yang biasa udah bisa. Udah pakai yang Ya. biasa. Tapi kalau tetap mau pakai yang ini juga no problem gitu loh. Oh, sama gini, apa kalian kalau mau cari ACS, saya yang jual sekarang. Saya jualan di grup WA, mungkin nanti saya update. Sama nantilah gampang. Pokoknya saya sekarang mau ngambil soalnya kemarin banyak yang nanyain, Ya. Bang mau pesan ACS 4, tapi karena saya kemarin males ya nggak mau ikut jualan nih. Tapi karena banyak yang nanya, akhirnya ya udah saya akhirnya bantu biar kesebarannya itu lebih cepat loh guys. So, tapi kalau perkembangan channel gimana Om? Rame kan? Kalau saya sih fine-fine aja Om. Fine ya? Bahkan istilahnya gini, penjualan ACS 4 makin menggila sekarang. Saya soalnya sering nonton live aja Om ya. Mungkin bagi orang yang udah nggak masuk di dunia Cana, ya namanya pergaulannya udah bukan Cana lagi, Iya, mikirnya Cana sepi. sepi ya. Tapi kalau yang masuk ke dalam, orang-orang baru itu bertumbuh, tumbuh Iya, banyak banget. rame sekali. Rame banget. Yang nanya, apalagi kita gini, dulu kita sedikit menyimpang nih guys, nih guys, saya sedikit sombong nih guys. Dulu itu sempat booming, wah zamannya temen influencer nih saya sebutkan nih bosku, wah Cana Unik, wah booming Cana Unik. Saya salah satu penggemar Cana Unik, terus Cana Unik turun. Ya, karena nggak ada kontesnya itu. Semua orang mengatakan ikan cacat lah. Tapi ternyata kemarin ada kelas kontes regulasi resmi guys. Ada kelas unik dan saya berhasil mendapatkan Kasih lihat Om. juara 1 guys. Ikan saya guys. Ini pialanya coba Om. Coba kasih lihat pialanya Om. Silakan penyerahan ini. Ini piala juara 1 guys, kelas unik guys, kemarin di Kediri. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan panitia Kediri, teman-teman tim yang sudah Pialanya mensupport. Pialanya ini Jos Gandos nyantel piala pertama event nasional kelas unik, ternyata nyantel di Bali Cana guys. Lah ikannya ini nih guys ya, ini di video ini nih guys, si Jojon Tegambrong guys. Oh Ya, cakep guys. Berarti untuk kelas unik ini sudah masuk regulasi nasional Om. sudah kemarin sih sudah masuk regulasinya. Sudah masuk regulasi. Tapi mungkin karena masih pertama ya, Ya. pasti regulasi pun masih banyak. Direvisi. Masih akan banyak revisi dan semoga kedepannya teman-teman saat ini kan di regulasi ECI nih yang baru ada, mungkin kedepannya dari CC, regulasi ICC dan atau yang lain-lain. bisa Ya. gitu loh, para teman-teman juri mulai memikirkan gimana caranya supaya Cana makin berkembang. Cana unik bukan Cana cacat guys, Cana unik itu Cana spesial. Iya, buat benar. orang-orang kayak saya yang memang saya penggemar Cana unik, mungkin ada 10 lebih Cana unik di Iya. tempat saya dan saya memang suka, saya pelihara. Bahkan nih Jojon ini saya pelihara dari size 1 cm, 2 cm. Dari babyan sekali. Babian saya borong 600 ekor waktu itu, punya teman saya, anakannya ada beberapa yang unik yang saya pelihara dan yang paling perfect itu Si Jojon. Jojon ini. Jadi buat temen-temen nih yang punya Cana unik, kalau kemarin putus asa Om. Semua orang punya Cana unik mungkin, apalagi yang suka kontes putus asa. Jadi Iya. kan
jadi pajangan doang. Iya. Tapi sekarang ini udah ada cahaya baru. Udah ada cahaya baru guys, sudah ada Jadi cahaya kita baru. bisa lah progres cana-cana unik ini buat turun ke kontes. Jadi hampir semua cana bisa kontes, Dan Om. saya juara 1 di event pertama guys. Wih. Tapi sebenarnya saya juga pernah guys, podium 2 juga. Cana unik pernah kok, pernah juga. Tapi emang ini cahaya baru buat kita semua yang punya cana unik. Karena kedepannya jatuhnya ya, semua cana hampir bisa kontes Om, menurut saya pribadi. Iya. Contoh, YS yang nggak banyak bunga, Ya, yellow klasik. yellow klasik. Ya, ada. Terus unik, dia semua jadinya Om, nggak ada ikan jelek ya. Semoga kedepannya ada kontes cana yang simet non simet juga bisa. Nah, simet, yang non simet supaya sekarang banyak orang yang punya ikan cana full bunga, mereka nggak mau kontes. Wah, Karena nggak simet ya. Karena gini jatuhnya kalau menurut saya Mas sebagai factor ya dulu. Gitu. Nah, Kalau kita udah punya ikan nggak simet itu, soalnya kita tahu Om, hal yang bakalan kita hadepin, oh nanti poinnya kalau nggak simet bakalan berkurang segini. Jadi itu hal yang pasti guys. Iya. Jadi kita nggak memprediksi ya, tapi emang udah kebaca Om. Iya. Ah nggak simet nanti bakalan kurang segini poinnya. Itu yang bikin orang-orang punya ikan nggak simet tuh kayak nggak kurang. pede, nggak pede jadi Om. Padahal ya saya sendiri punya banyak ikan nggak simet. Tapi semoga ya ke depannya ini pokoknya ada ikan simet nggak simet tuh kontes unik juga udah masuk nasional klasik. Kita pokoknya doain aja biar semua cana ini punya kelasnya masing-masing. Tapi tetap balik ya, intinya kualitas guys. Ya, kualitas. Kalau kualitasnya jelek jangan, wow saya punya cana unik. Wah, ya kalau ikannya nggak kualitas ya kita jangan memaksa. Ya, Kita benar-benar. mau punya nggak simet pun kalau kualitas, Kualitas, ya emang oke. kualitas. Semua balik ke kualitas dan pasar cana itu luar biasa guys. Luar luas kok, biasa. luas kok. Termasuk kayak waktu itu suratan saya laku 4 juta ya kita jualnya ke luar negeri. Kebetulan ada. Saya kemarin juga lihat live cam ya. Itu sekarang banyak orang dari Thailand, Malaysia. Itu live channel lagi rame di sana. Iya. Gila, makanya saya mikir kayak gila cana. Pasarnya sekarang menggila. Apalagi Tapi emang benar kayak Om bilang, semua ikan kualitas Om yang diperlihatkan semua. iya kualitas. Kalau kita pelihara asal pelihara ya maaf nih guys, bukan sih. Oh saya nggak laku ya karena mungkin sekarang udah orang larinya pengennya kualitas. Orang udah pintar, Ya. semua ilmu udah sosial media udah banyak. Kita banyak. Jadi Orang udah tahu lah, nggak bisa seperti itu. dibohongin juga. Jadi balik lagi apapun ikanmu, canamu apapun nih, peliharalah dengan cinta kasih loh. Kayak ikan unik saya udah 2 tahun saya nunggu kontesnya, akhirnya di umur 2 tahun Baru ada. kontes saya ikutkan Dan menang akhirnya guys. nah juara. Ini Sedangkan orang-orang pertama yang kali lain. kontes nasional loh guys. Dan sedangkan orang lain mungkin Om yang dulu juga pelihara, contoh saya, Iya. udah putus asa guys. Saya punya yang podium 2 itu saya kasih minta ke temen saya Om. Itu dah. Karena males udah pakai apa gitu kan. Iya. Saya kasih orang. Tapi kalau udah kayak gini ini buat kalian. Dan bener Om juga, setelah adanya kontes itu dan saya juara dan saya sombong di sosmed, itu mungkin ada 10 orang ngechat saya nyari bahanan Cana unik. Gila. karena unik temen-temen nih kak, temen-temen breeder nih guys. Iya, dia berburu pasti itu. Ini cana unik ini sekarang nggak murah loh guys. Orang mulai nyari. Mungkin kalau kita ngomong, ada orang ngomong Asiatica harga 1.000 2.000. Ini yang unik sekarang lu punya babyan 5-6 cm mungkin 100.000 bisa Iya, laku. bener. Maybe more. Bener banget. Soalnya udah ada cahaya baru ini Iya. soalnya udah masuk nasional, di kontes yang besar, wah bergengsi lah jadinya ya, bener gila. Dan cana unik yang sempurna buat display lebaran juga ganteng guys. Iya, benar, Iya. Habis ini lebaran buat teman-teman display yang bagus, di tank yang bagus, Wih. biar tetangga kalian keracunan semua. Iya, kita udah mau bentar lagi nih bulan depan. Iya, bulan depan udah puasa. April sudah hari raya. Sudah hari raya. Waktunya kalian pamerin dulu Iya, di ruang tamu. Display, persiapkan yang bagus-bagus guys. Bener. Yang paling penting siapkan duitmu untuk belikan bagus guys. Lo bener saya. Bener. Tapi kalau kalian mau cetak juga bisa, wes. Saya juga cetak. Tapi saya beli pakan di sini. Meskipun cetak saya beli pakan di sini. Cuman untuk bahan kalian bisa di mana aja dapetin kok, serius. Di mana aja pinter pilih sortir yang bagus, simet atau enggak simet tapi kualitas oke. Ya, bener kualitas. Atau kalau kita dapat kebetulan punya ikan yang
kayaknya biasa, peliharalah dengan baik guys, karena kamu nggak akan pernah tahu kapan Nanti ikan kedepannya itu jadi itu, bagus kayak gimana. Percayalah Itu guys. pesan paling penting menurut saya dari hobis ya. Pelihara ikan kalian tuh kayak dengan cinta kasih lah. Karena kalau kalian cuma sekedar kasih makan kayak nggak peduli, nggak tahu ya, kayak feelingnya ke ikan juga nggak bagus jadinya. Iya kan? Ikan kalau nggak dirawat nggak akan bagus. Iya, kayak nggak ada koneksi itu Nggak ya. bagus, Dia nggak jadi apa yang kita mau jadinya. Iya. Tapi itu serius, saya ngalamin itu ya 3 tahun inilah. Itu ngalamin banget. Ngerawat ikan belum, bukan harus di los ya guys ya. Ngerawat ikan itu Tapi saya pernah belum punya ikan di lu. oh iya ada, enggak maksudnya harus diperhatiin tiap hari. Enggak, rawat ikan tuh yang penting jaga air, kasih makan, Pola pakan dia air kotor kita ganti. Jadi diajak main lah. diajak main, lampu secukupnya seperti itu enak guys. Jadi intinya obrolan kita kok aku yang ngomongin ini. Iya. Jadi obrolan kita ngomong hari ini tuh kita cuma mau ngomong bahwa Cana itu enggak Curhatan lah, ini curhatan turun. undang-undang Kalau ya. saya so far so good sih, masih oke. Iya, bener-bener. Bahkan ya bayangin aja Cana bengkok saya loh. Saya bandrol sekarang dengan piala juara 1 guys, itu 10 juta guys. Asiatica loh guys, 10 juta? 10 juta. Gila. Juara 1 10 juta. Orang mau beli silahkan, orang mau ngomong ikan gitu kok banyak, silahkan. Yang penting saya yang punya ikan, saya menghargai kualitas ikan saya, dan saya membandrol dengan harga yang saya mau. Soal cocok nggak cocok itu Urusan belakangan urusan kan? belakangan, itu rezeki, bener kan? Jadi ikan harga itu adalah hobi. Kalau hobi nggak ada harga yang cocok, sama seperti yang tadi saya ngomong di Iya, es bener. batik ada yang laku 130, Ada ada yang yang laku 79, mungkin ada juga yang laku 5 juta, tergantung gimana kita. Bahkan mungkin ada yang 1 juta di luar sana lagi. Bisa jadi. Jadi semua balik ke kita dan pasar kita guys. Pasar. Nah, untuk menggedekan pasar ya kita harus mencetak ikan-ikan bagus. Benar-benar. Semakin banyak cetakan ikan bagus kita, semakin banyak kualitas kita ikan yang dilihat dunia. Kita ngomong sekarang kan bukan Iya. Indonesia. Ya dunia langsung. Dunia semakin harga kita bisa mahal karena ya mungkin it's the only one. Ya, Ya benar. ambil contoh lah. Suratan ini, ikan ini. Ya. Nah, punya saya 25 cm, bunga merontok, batik full. Ikan aktif size masih 25 cm. Orang banyak yang nanyain, ya bandrol 7 juta net. Orang mau ngambil silahkan, nggak mau ngambil nggak apa-apa. Tak Orang pelihara ya, Mas? istilahnya, kalau boleh saya omongkan, suratani saya segini berontok begini, mungkin di only one di Indonesia. Ya, jarang-jarang. Bahkan bukan cuma di Indonesia, orang Thailand sendiri pun nanya ke saya harganya. Cuman ya orang Thailand nanyain suratani di sini harganya mahal, ya bingung orang ikan dari sana. Ya ikan dari sana ya men, sana banyak. Tapi kita ibaratnya. juga nggak tahu, sometimes lakunya malah ke sana. Ya benar-benar banget. Iya. Karena yang sebelumnya juga larinya ke daerah-daerah sana ya men. Gila. Guys, kok kalian sebenarnya ya harus datang ke sini ngobrol sama Coach Steven. Kalian akan dapetin pencerahan guys. Cana itu kayak hype pokoknya. Hype sana itu masih kenceng-kencengnya. Hype Bahkan banget. bahkan kemarin kalau nggak salah saya lihat YouTube-nya Mbak Yums. Oh Mbak Yums. Nah, dia ngobrol sama Mas Tobil, Master Maru batik. itu, Mas Tobil dan Mbak Yums ngomong bahwa kedepannya Maru akan semakin gila. Iya sih benar-benar. Maru itu akan semakin gila dan akan semakin banyak digemari dan beriringan dengan kayak Auranti, Andrao, bahkan mungkin Asiatica juga akan booming lagi semuanya. Iya, benar, Tapi benar. yang paling penting adalah kualitas. Kualitas. Itu kuncinya guys, kualitas. Nggak bisa dibohongin. Kualitas guys. Oke, mungkin obrolan kita sampai sini aja. Intinya tadi poin-poinnya kalian udah bisa tangkep. Itu pokoknya ingat kualitas. Sama yang mau beli pelet bisa lewat saya karena saya juga jual. Tapi mungkin saya bakalan promosinya di grup WhatsApp, TikTok juga saya bakalan online guys. Karena akhir-akhir ini saya udah mulai aktif TikTok meskipun cuma nonton-nonton live kalian. Tapi kedepannya pasti bakalan aktif. Buat temen-temen nih, para penggemarnya Om Cana kita official, mulai per malam ini nih, ACS 4 sudah bisa didapatkan Bisa. di Cana kita official. Bisa langsung WA WA atau ikut di grup WA aja. grup WA, DM Instagram, atau
TikTok nanti silahkan Ya, langsung siap. japri aja. Pokoknya aman, pokoknya jadi ready di saya. Intinya barangnya jadinya real ya guys ya. Takutnya kita ada tembakan di luar atau gimana. Tapi kalau lewat saya, lewat ke Steven dan mungkin ada seller ada satu lagi ya. Seller resmi. ACS4 ada seller resmi Jihobis Malang ya. Jihobis Malang. Buat teman-teman Malang dan sekitarnya yang mungkin mau COD atau mau datang ke tempatnya bisa ke Jihobis dari Malang itu. Dari Malang guys, ya. Itu jadi seller-seller resminya. Jadi Seller resmi. jangan takut ketipu lah. Aman pokoknya. Itu udah ada 3, saya salah satunya. Ya, jadi Steven, seller resmi Jihobis. cuma ada di Balicana, Cara kita Cana kita official dan Jihobis, Jihobis ya. yang ada di Malang ya guys ya. Jihobis di Shopee dan lain-lain namanya J tanda petik Hobies. Hobis. Oke deh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Om Yuk, yuk. buat obrol-obrolnya nih. Wah, semangat baru jadinya nih. Ya. Terima kasih pokoknya. Gimana? Bocoran deh dikit. Kenapa? Bocoran deh. Oh, boleh, boleh. Paling telat akhir April ya guys ya. Kita akan launching pelet buat dwarf. Auranti, Andrao, Stewarti, Musimnya guys. Asiatica, apalagi ya, dwarf. Pokoknya dwarf lah. Pokoknya Kita dwarf. akan keluarkan selama ini CS4 Formaru ya. Walaupun bisa dipakai di dwarf, tapi untuk beberapa ikan mungkin nggak kuat sama. Agak ada resiko sedikit. Ada resiko untuk kayak Auranti, ada resiko gigit ekor kalau terlalu ngepush. Nah, kita next mungkin paling telat akhir April lah. Kita akan launching yang memang khusus untuk cana-cana dwarf guys. khusus untuk cana dwarf yang tanpa resiko guys. Istilahnya resiko minim kali Saya lah. nggak sabar. Ya, ditunggu aja. Nanti pasti launching pertama akan ada di channel ini juga nih. Oke, Karena kita mantap official, sekali. guys. Thank you. Oke, kalau gitu terima kasih buat obrolannya Om. Yuk, thank See you you. sampai ketemu lagi. Kalau gitu, see you guys. Bye bye. Bye.